Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya masih di sini dan mudah-mudahan ini bisa memberi energi positif ya buat aku juga buat kalian semuanya. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya. Itu sangat membantu aku gitu. Jadi hari ini kita seperti biasa pick file lagi ya. Kita dengan temanya adalah yang dia pikirkan dan rasakan tentangmu ya. Jadi siapapun yang ada di pikiran kalian ini fokuskan terhadap satu orang, bisa itu mungkin orang yang baru kalian kenal atau juga orang yang bikin kalian itu berpikiran tentang dia seperti kayak bos atau apa. Kalian coba pikirkan, bukan pikirkan, pejamkan mata, tarik nafas sedikit sesaat, lalu fokuskan tentang orang tersebut ya. Dan di sini udah ada 3 kartu, 3 file, file 1, file 2, file 3. Jadi temanya hari ini tuh lebih ke ungu-unguan ya, kalian bisa lihat sendiri. Aku gak maksain diri buat milih ini, tapi ini udah secara secara nggak sengaja aja aku keambil kartu-kartunya ini. So mudah-mudahan ini bakal bertanda baik buat kalian dan bisa menjadi mood booster ya buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Oh ya, lagi-lagi aku selalu mencoba memberikan disclaimer bahwa ini, jika ini cocok dengan keadaanmu, mungkin ini adalah pesan yang harus kamu tangkap. Jika tidak, tidak apa-apa. Mungkin kamu tidak resonate, tidak berada dalam frekuensi yang setara dengan aku gitu. Dan bijaklah dalam mengambil keputusan, oke? Wah, bagus banget ini. Jadi untuk kalian yang pilih file pertama ya, selamat aku bilang. Maksudnya kayak aku nggak tahu kenapa, tapi ini tuh coba deh kalian lihat, ini ada Ten of Wands, lagi ini Wands, dan juga semuanya itu Wands Wands nih ya. Dalam artian apa? Ini tuh lebih lambang ke perasaan, ke memenuhi apa, mungkin memenuhi bukan ekspektasi tapi memenuhi jiwa ya. Jadi kalau ditanya apa yang dipikirkan tentang kamu, dia berpikir bahwa yang pertama bahwa kamu adalah orang yang bisa memberikannya kebahagiaan, kenyamanan secara batiniah begitu ya. Ini orang-orang yang tipe-tipe dia memikirkan kamu bahwa kamu adalah seseorang yang, lihat deh, aku baru notice bahwa ini tuh cups dan ini juga pentacles. Dalam artinya ini adalah kombinasi yang baik ya. Dan ini ada yang namanya kepuasan batin, kebahagiaan, segalanya. Pokoknya untuk dia, wow, ada pelangi. Buat dia kamu adalah something, apa ya, sesuatu yang membuatnya bahagia. Kamu adalah warna di hidupnya gitu. Kamu adalah penyemangatnya. Jadi ketika orang ini memikirkan kamu, dia akan berpikirkan bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan, matahari, bukan matahari tapi memang sumber kebahagiaan ya, pelangi kehidupan. Energi kamu mungkin orang yang cherish, bagus gitu ya. Ini kalian yang pilih file 1, aku yakin bahwa kalian ini adalah orang-orang dengan berfrekuensi baik, dan kebanyakan dari kalian of course lebih terlihat muda ketimbang dari umurnya gitu. Ini penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi ketika, maksudnya begini, when he or she thinks about you gitu, ketika dia, siapapun yang kalian pikirkan ini kalau dalam percintaan ya, dalam hubungan, ketika dia memikirkan kamu, dia berpikir bahwa you are the complete one, kamu adalah sesuatu satu-satunya, dan maksudnya udah nggak ada ini sih, nggak ada bakalan pilihan lain gitu. Kalau dibilang ini kasmaran, ini bukan kasmaran sih, ini lebih dari itu. Jadi ini, kalau kasmaran itu kan the lovers atau keterikatan, dia kan cherish aja kan, gini-gini flirting segala macam. Tapi kalau ini enggak, ini perasaan sesuatu yang emang sudah tercukupi semuanya. Kebahagiaannya di sana, flirtingnya juga, ada abundance-nya juga, ada peluang,
pokoknya apa sih gitu, kayak you give everything for, maksudnya kamu bisa memenuhi kebutuhan batin sama kebutuhan fisiknya juga, khususnya ini di bagian finansial ya. Ini tuh kayak apa ya, kayak gimana ya aku ngomongnya, tapi ini adalah hal yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau dia memikirkan untuk dia, kamu adalah orang yang komplit dan perlu disayang gitu. Jadi ini orang yang kamu memikirkan kamu bahwa adalah the one pertama, yang kedua bahwa kamu adalah kebahagiaan gitu kan, ada kebahagiaan, keberkahan, kecukupan di sana, kecukupan baik dalam materi maupun dalam perasaan gitu. Jadi romansnya juga iya, of course ini romansnya dapat gitu. Ini kebanyakan dari kalian itu adalah orang-orang yang baru PDKT gitu ya. Ini bagus sih. Jadi sarannya adalah you just go ahead gitu. Kamu cuman perlu untuk melanjutkan gitu ya. Ini adalah potensi yang baik. Orang yang kamu pikirkan, dia juga berpikiran positif tentang kamu dan juga masa depan gitu ya. Ini adalah awal yang baru untuk saat yang tepat untuk memulai. Kamu lihat ada 10 itu kalau dalam ini nanti kita bahas tempat lain, berarti 10 itu sama dengan 1 tambah 0. Nah, ini ada 1 ini adalah signal yang baik. Apapun yang kamu pikirkan tentang dia, berarti kamu boleh lakukan sekarang, bertindak sekarang. Apakah kamu menembak dia, atau kalau ini dalam pekerjaan, berarti misalkan bosmu atau atasanmu memiliki ekspektasi yang bagus kepada kamu, jadi kamu memenuhi kualifikasi, jadi kamu bisa langsung sudah saatnya untuk mungkin mempresentasikan atau mengajukan ide-idemu ya ke atasanmu gitu. Kalau untuk dalam pendidikan segala macam, intinya sama, ini adalah awal yang baik karena orang yang kamu berpikirkan juga berpikir positif kepada kamu. Dan ya, romance kalau untuk yang percintaan itu lebih romansnya tuh bukan romance saja tapi lebih dari itu gitu. Romansnya dapat, dan juga ini kalau orang mau menikah, ini tuh kayak the thing like this, kalau aku married sama dia, kehidupanku itu bakal penuh cherish, happiness gitu. Dia orang yang tepat buat jadi pasangan aku gitu. Nah, itu dia ya. Aku pikir cukup sekian ya. Ini maknanya tuh jelas banget. Aku suka banget file pertama ini. Dan selamat buat kalian ya. Oke. Thank you so much and see you for the next reading. Bye bye. Nah, sekarang kita lanjut ya buat yang nomor 2. Wow, kayaknya bagus sih ini saat ini. Bagus sih, ini bagus juga, sangat bagus ya, bagus sih kayaknya. Nah, yang kedua ini sebagian kalian ya. Yang kedua, kalau ditanyain apa yang dia pikirkan dan rasain soal kamu, ini tuh bisa kayak orang yang kamu pikirkan itu sebenarnya merasa kewalahan sih. Bagaimana menghadapi kamu, bukan menghadapi kamu tapi mendekati kamu begitu ya. Maksudnya mungkin dia kehabisan cara untuk ya gimana biar dekat sama kamu gitu, atau memulai sesuatu hal dengan kamu gitu, atau hanya untuk mendekati kamu. Karena kenapa? Kebanyakan dari kalian ini adalah orang-orang yang orang yang think positively gitu ya. Seseorang kalau ada orang yang deketin itu pasti makan ya dia karena butuh gitu ya, karena dia ini aja makan teman sama kamu. Enggak, sebenarnya orang-orang di sini tuh punya ambisi yang jelas gitu terhadap kamu. Dia pengen PDKT atau pengen sesuatu, ada hal yang lain ingin dicapai gitu ya. Ini dalam keadaan baik gitu. Cuman hanya saja kayak kamu itu
pertama sebagian dari grup ini kalian itu adalah orang yang nggak pekaan gitu, orang yang nggak pekaan gitu. Yang kedua, sebagian dari kalian mungkin ini energi bisa kebalik ya, adalah orang yang sudah lelah dalam banyak hal gitu ya, sehingga kayak nggak kepikiran, nggak sempat kepikiran orang mau niatnya apa ke kamu gitu. Jadi ini tuh ada dua makna di sini, ada dua golongan. Yang pertama orang-orang yang memang kalau ditanyai apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan, yang pertama ada sebagian dari kalian itu tuh, orang yang kalian pikirkan itu tuh ngerasa stuck sama kalian, dalam artian ngerasa stuck, nggak tahu lagi ini harus diapain gitu kan, mau ditinggal nggak bisa, nggak mungkin, mau lanjut juga ini orang kok nggak peka-peka gitu ya. Yang kedua, apa yang dia pikirkan tentang kamu, kemungkinan dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang sudah lelah sehingga tidak bisa merespon lingkungan begitu ya. Dia kayak ini posisinya kayak apa ya, ini kamu kebanyakan orang-orang yang di file nomor 2 ini tuh orang-orang yang think positively, orang-orang yang berpikir positif gitu ya, bukan tipe orang yang baper. Bagus sih, cuman ya begini, kasihan anak orang sih kalau kamu terlalu ya think positif gitu ya. Jadi kayak ya yang nggak tahu gitu. Dan ini juga sebenarnya disuruh untuk kamu untuk mengakhiri hal tersebut gitu ya, untuk berpikir lebih terbuka lagi, untuk melihat kondisi ke samping kiri kanan gitu, apa yang sebenarnya lingkunganmu mau, apa yang sebenarnya orang di depanmu itu mau gitu ya, apa yang ingin dia katakan. Dan ini bukan egois, cuman kayak apa ya, emang udah bawaan diri. Tapi seru sih, yang beginian tuh seru gitu. Jadi orang siapapun yang kamu pikirkan, yang dirasakan saat ini sama kamu, dia berplanning untuk melakukan, untuk datang, untuk melakukan mungkin bukan transaksi sih, tapi ada sesuatu yang ingin dia katakan, yang dia ingin sampaikan, yang dia ingin perjelas gitu. Cuman karena ngelihat kamu ini orang yang apa ya, orang yang positif gitu ya, energi positif ya, kayak dia takut nanti kayak responmu itu tuh kurang, kayak hah gitu, kayak ya udah kita temenan aja, atau at least aku nggak tahu mau jawab gimana. Atau yang dia takutkan tuh adalah, kalau ini dalam hubungan percintaan, adalah yang dia takutkan adalah ini seperti kayak jawaban kayak ini, aku nggak tahu mesti harus mulai dari mana, benarkah, terus gimana gitu. Dan kalau ini dalam hubungan pekerjaan, orang atasanmu atau siapapun yang akan pergi ke kamu itu, kemungkinan dia berpikir bahwa kamu sudah lelah dengan banyak hal gitu, sehingga butuh waktu. Jadi dia di keep aja dulu gitu ya, kesempatan yang seharusnya bisa kamu dapatkan dengan mudah saat ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu harus memang light up dalam artian di sini adalah bahwa kamu harus melihat ke atas, melihat sekeliling, melihat apa yang seharusnya kamu lakukan ya untuk dengan upaya untuk apa, untuk membuka semua jalan-jalan tersebut gitu. Bukan berarti kamu harus terlalu open, tidak gitu. Jadi berikanlah sinyal-sinyal bahwa ya kamu itu welcome, dan bahwa kamu juga memiliki pemikiran begitu ya, mungkin pemikiran sama atau apa. Jadi ya kamu harus bukan terbiasa sih, harus a little bit mungkin mencoba membuka diri, menyatakan apa yang sebenarnya kamu ingin katakan gitu ya, baik itu dalam percintaan, dalam hubungan percintaan atau pekerjaan atau hubungan persaudaraan, keluarga gitu ya. Jadi ini pada dasarnya orang yang kamu pikirkan itu sebenarnya, mereka yang kamu pikirkan atau orang yang kamu pikirkan itu tuh berpikir bahwa kamu itu tidak bisa diganggu, bahwa kamu itu serius, dan bahwa kamu itu adalah sedang berusaha keras gitu ya, sehingga tidak bisa diganggu. Sehingga ini membuat orang-orang yang di depan kamu itu tidak ingin, karena mereka sayang, mereka tidak ingin mengganggumu gitu. Mungkin kamu ada banyak salah atau apa. Dan aku pikir, dan sarannya apa, cobalah membuka diri sedikit dan take maybe a relax, dan upayakan untuk melihat ke depan, ke atas gitu, kemana gimana cahaya bersinar terang ya. Dan aku pikir cukup di sini ya,
cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mudah-mudahan ini bermakna ya untuk grup ini. Dan see you for the next reading. Bye bye. And this is for the last. Ini untuk grup yang terakhir ya. Mari kita lihat sama-sama. Wow. I'm so sorry for that. Ini tuh lucu. Jadi buat grup yang nomor 3, kalian ini ngapain sih gitu ya. Pada dasarnya untuk grup nomor 3 bahwa orang yang sedang memikirkan kamu itu berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang berbahaya untuk didekati atau untuk diganggu gitu ya. Dalam artian ini tuh sejenis kayak kebanyakan dari kalian tuh bukan sedang berada memiliki kepribadian yang menggebu-gebu gitu, menggebu-gebu, powerful gitu ya, terus berani gitu, sehingga orang-orang yang tidak dekat dan tidak berpikir positif tentang kamu itu berpikir ketika ketika mereka melihat kamu dari luaran aja, itu mereka akan berpikir bahwa wah, this is a powerful one, hati-hati banget, kita nggak bisa ganggu, nggak bisa macam-macam dengan orang ini. Nah gitu sih, dari itu terlihat kayak ada beberapa kartu, dan kamu juga orangnya sangat pemberani ya, sangat pemberani, futuristik gitu ya. Jadi sehingga itu membuat orang merasa insecure, ini jelas-jelas insecure dan takut dengan kamu mendekati kamu begitu. Aku pikir ini tipe-tipe orang yang file nomor 3 ini, kalian adalah tipe-tipe orang yang punya citra baik di dalam masyarakat gitu ya, punya image baik lah ya, sehingga tidak bisa diganggu. Seperti misalkan dia orangnya yang alim gitu ya, dia orangnya serius begitu, sehingga kayak fighter banget dia gitu ya. Jadi sehingga membuat orang-orang tuh insecure-nya itu tuh bukan insecure karena kamu jahat, tidak, tetapi karena kamu itu orang yang pemberani gitu, dan sedikit lebih frontal, dan orangnya visionable gitu, orangnya visionable gitu, pemberani gitu ya, menghadapi rintangan apapun. Dan ini adalah image baik yang orang pikirkan, orang siapa aja yang kamu pikirkan itu, dalam artian yang dia pikirkan tentang kamu. Jadi menurut dia kamu itu adalah menurut dia siapapun itu, kamu adalah orang yang pemberani, vision futuristik, bukan futuristik tapi punya planning masa depan begitu ya. Terus berani mengambil risiko ya. Terus apalagi dan kamu itu tuh nggak penakut gitu ya, bisa mengurangi ketakutan dia. Ini siapapun yang memikirkan tentang kamu, dia berpikir bahwa kamu itu lebih ke energi orangnya itu lebih penyelamat begitu ya. Kamu bisa penyelamat, kamu itu tuh tangguh. Ini walaupun perempuan ataupun laki-laki, siapapun yang sedang berpikirkan tentang kamu saat ini, ya, yang kamu pikirkan gitu. Jadi dia atau mereka berpikir bahwa kamu adalah orang yang tangguh gitu ya, berani, tangguh gitu. Dan future tapi orangnya itu vision, dia punya rencana masa depan, lebih paham gitu ya. Jadi kamu harus berterima kasih dengan keberkahan ini, karena gimana ya, image itu tuh datang dengan sendirinya gitu. Jadi orang berpikir positif, dia siapapun yang kamu pikirkan, dia itu berpikir wah, kamu itu tuh adalah orang yang tangguh, orang yang hebat gitu, sehingga layak untuk dihormati, layak untuk disayangi begitu ya. Aku pikir cukup sekian ya, ini bagus, dan mudah-mudahan ini
resonate dengan kamu, and see you for the next reading. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.